Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Rani Rashida Sabrina di kelas 3, tema 3 pada pembelajaran kedua di subtema 2 ya. Pada pembelajaran kedua ini kita akan mengamati tentang ciri-ciri. Oke. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Masih ingat kan anak-anak ibu? Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Mari kita simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Massa, Bu. Apakah massa itu, Bu? Yuk, lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Bola basket lebih berat, Bu. Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar. Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Nah, ini adalah alat pengukur massa anak-anak ibu. Ya, dia merupakan timbangan dan juga neraca. Nah, timbangan ini nanti menunjukkan satuan gram atau kilogram. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Nah, kita akan berlatih tentang massa ya anak-anak ibu. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari balok H? Ayo, mana? Nah, ternyata balok Y mempunyai massa yang lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena timbangannya lebih berat. Kalau dia di bawah letaknya anak-anak, artinya dia lebih berat. Dan yang lebih ringan berada di atas apabila timbangannya seperti berikut ini ya. Ini timbangannya seperti jungkat-jungkit. Apakah anak ibu pernah menaiki jungkat-jungkit? Nah, jika anak-anak ibu pernah, maka anak ibu akan tahu. Nah, silakan anak ibu kerjakan ya. Langsung dengan jawabannya saja. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama. Namun, berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Yang diukur pada timbangan adalah massa anak-anak, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, nah makanya kita tetap memberikan istilah berat. Namun sebenarnya adalah massa ya anak-anak. Gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih diperbolehkan. Masih dibolehkan, makanya di Indonesia masih digunakan kata berat ya anak-anak. Nah, selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar anak-anak.
Nah, anak-anak ibu dapat memperhatikan gambar akuarium berikut ini. Ada akuarium A dan akuarium B. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Dari mana anak-anak ibu tahu? Ya, benar sekali. Karena benda yang besar memiliki volume yang besar. Dan lebih besar A daripada B kan anak-anak? Nah, kita pelajari tentang volume benda ya. Mari kita lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompok atau dengan orang tuamu. Alat dan bahannya, yang pertama gelas ukur. Yang kedua, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur. Nah, gelas ukur bisa diganti dengan gelas apa saja yang kamu punya anak-anak. Lalu benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur itu dapat berupa penghapus atau benda yang mungkin ukurannya kecil dapat masuk ke dalam gelas ukurnya ya anak-anak. Lalu air dan kemudian balon 2 buah. Nah, langkah percobaannya yang pertama, isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Nah, tentu saja yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, maka volume dari air tersebut naik ya anak-anak. Nah, nanti air itu ukurannya akan naik nanti di gelas ukur itu. Kemudian isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Nah, di sini ada gambar berdasarkan gelas ukur ya anak-anak. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Nah, ternyata sebelum air ditambahkan, air itu hanya sedikit. Lalu kalau ditambahkan dia menjadi banyak dan dia menempati ruang yang ada. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu anak-anak. Nah, jadi yang terjadi, balonnya akan mengembang ya. Nah, kita telah melaksanakan percobaan. Jadi, kita coba lengkapi kalimat berikut. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda, ya, ada benda tak hidup ya, atau benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki apa anak-anak? Massa dan volume. Nah, anak-anak ibu, setelah kita mempelajari itu, sekarang Dayu sedang perhatikan aneka bola berikut. Nah, banyak sekali bola Dayu ya. Ada bola basket, bola voli, bola sepak. Nah, pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Nah, kita telah mengamati jenis bola. Nah, kira-kira kita coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai ya. Bola mana yang memantul paling tinggi? Setelah kamu dapat menentukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Ternyata yang dapat memantul adalah bola basket anak-anak. Memantulkan bola kepada teman, memantulkan bola ke lantai, memantulkan bola sambil berjalan. Ini adalah latihan pada olahraga kita. Nah, Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asyik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS adalah singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Ingat ya anak-anak? UKS artinya Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangatlah terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Ceritakanlah pengalamanmu di depan ibu ya. Simak dengan baik saat bercerita dan ceritakan dengan baik anak-anak. Kemudian cerita tentang pengalaman menolong orang lain itu, kita jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Nah, coba tuliskan alasanmu. Kalau ibu contohnya ya, mengapa kita perlu menolong orang lain? Karena dengan menolong orang lain kita akan membantu sesama dan kita berguna bagi orang lain. Nah, itu salah satu mengapa kita perlu menolong orang lain. Nah, bagaimana dengan pendapatmu? Silakan tuliskan ya anak-anak. Nah, kita lihat dulu apa tugas yang akan diberikan gurumu pada hari ini. Selamat mengerjakan ya anak-anak.
Kegiatan bersama orang tua kita, orang tua dan siswa berdiskusi tentang contoh perbuatan terpuji. Diskusikan pula apakah menolong anggota keluarga, tetangga ataupun masyarakat yang lebih luas telah dilakukan selama ini. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.